beriman kepada para rasul. Saya kembali mengingatkan lagi kalimat beriman. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengucapkan nama Allah, baik itu memujinya, beristighfar dan bertaubat kepadanya, membela agamanya, menyampaikan agamanya. Juga dalam hatinya sangat yakin kalau Allah itu ada dan memang la ilaha illallah, tidak ada yang mengurus, mengawasi, mengontrol, menyiapkan segala kebutuhan dan menciptakan segala sesuatu dan memusnahkan apapun yang di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Panduan hidupnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan dalam kitabnya, kalau kita sekarang Al-Quran, dan apa yang ditunjukkan dan dipandukan kepada utusannya Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini kita melanjutkan rukun iman kita. Rukun iman ini adalah rukun iman yang keempat setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan akhirnya kita membahas iman kepada rasul-rasul. Rasul, Bapak Ibu sekalian, adalah seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, tuntunan baru, hukum-hukum yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghapus syariat dan hukum Rasul sebelumnya. Kalau Nabi, seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi kalau Rasul itu membawa syariat baru, kalau Nabi hanya mengingatkan kaumnya apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tentu saja kedudukan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Saya ulangi kembali, Rasul adalah seseorang yang Allah utus membawa hukum, syariat, panduan hidup buat manusia dan jin yang baru, yang menghapus syariat, hukum Rasul sebelumnya. Kalau Nabi, seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi kalau Nabi itu hanya menyambung saja syariat sebelum yang sudah disampaikan oleh Rasul. Kalau Rasul datang di satu lokasi berarti menghapus seluruh apa yang berhubungan dengan hukum-hukum sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, semua Nabi dan Rasul diutus khusus untuk kaumnya saja. Sebelum Nabi Muhammad SAW, semua Nabi dan Rasul diutus khusus untuk kaumnya. Bisa saja dalam waktu yang bersamaan Nabi atau Rasul dengan Rasul berada di lokasi yang berbeda dengan waktu yang sama. Kasus adanya misalnya Musa alaihissalam atau kita ambil Ibrahim alaihissalam ada di wilayah dakwah beliau tiga. Babilonia di Irak, Palestina di Syam, dan juga Mekah di Hijaz. Tiga lokasi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada Nabi yang lain sezaman? Ada. Keponakan beliau sendiri, namanya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam ponakan. Ibunya Nabi Lut saudara dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dinobatkan juga oleh Allah menjadi Nabi. Lokasi dakwanya Yordania. Antara Yordania sama Palestina sampai sekarang perbatasan cuma garis batas negara saja. Tapi masing-masing punya nabi. Masyarakat Babilonia pada saat itu tidak punya kewajiban untuk nyebrang ke Palestina lalu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah mereka ikutin nabi mereka di wilayah mereka saja. Nabi Lut alaihissalam. Kalau mereka meninggal dengan beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Nabi Lut alaihissalam, beriman kepada apapun yang Nabi Lut sampaikan, termasuk keberadaan Nabi Ibrahim di lokasi dakwah sebelah negara mereka, itu namanya muslim, meninggal masuk surga.
Dia harus tetap meyakini semuanya. Contoh yang lain, Nabi Musa alaihissalam di Afrika, lokasi dakwahnya Mesir. Dan setelah itu ekspansi, Allah SWT tambahkan lokasi dakwah dengan Palestina. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada nabi lain, Nabi Khidir. Tetapi masing-masing wilayah punya utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sezaman dengan sepupu dia sendiri. Ibu sama ibunya bersaudara, Nabi Yahya. Ibu Nabi Yahya, saudara kandungnya ibu Nabi Isa. Ini sepupu. Ayahnya Nabi Yahya, kalau kita bahasakan pamannya Nabi Isa, namanya Zakaria. Nabi Zakaria. Ini nabi-nabi sezaman, bahkan satu keluarga. Tetapi memiliki lokasi dakwah masing-masing. Juga di zaman Nabi Musa tadi ada Nabi Shu'aib yang merupakan mertua Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menikah dengan anaknya. Nah, kita sekarang bahas satu persatu. Itu perbedaan antara Nabi sama Rasul dan bagaimana keadaan wilayah-wilayah dakwah masing-masing ya, pada zaman sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, lebih detail lagi kita bahas. Kalau di satu lokasi terdapat Rasul yang pernah diutus, hukumnya terus berlaku, syariat yang dia bawa. Sampai datang Rasul baru di wilayah yang sama. Misal contoh, saya yakin Bapak Ibu sering dengar Bani Israel. Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nama lainnya Nabi Yakub. Jadi negara Israel sekarang itu sebenarnya mengambil nama Nabi Yakub. Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri sebagaimana kita sudah tahu. Ada Sarah. Dari Sarah lahir seorang anak namanya Ishak. Ini juga dinobatkan menjadi nabi. Dari istri yang kedua Hajar lahir Ismail, juga nabi. Dari jalur Ishak ada lahir anak yang juga dinobatkan jadi nabi namanya Yakub. Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Setelah Nabi Yakub ada anaknya lagi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf datang keturunan keberapanya, kesekiannya datang Musa alaihissalam. Setelah Musa datang Daud. Setelah Daud datang anaknya Sulaiman. Datang terus menerus sampai Isa, Yahya dan seterusnya. Ini dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel. Semua keturunan Nabi Yakub yang dinobatkan menjadi nabi dikenal dengan Nabi Bani Israel. Ada di antara mereka nabi, ada di antara mereka rasul. Seperti misalnya Yusuf alaihissalam, nabi. Yusuf hanya menyampaikan alaihissalam apa yang disampaikan oleh ayahnya Yakub. Tidak membawa syariat baru. Tapi Musa alaihissalam yang datang setelah Yusuf, seorang rasul. Berarti membawa syariat baru. Kalau datang Rasul di lokasi dakwah yang sama, maka akan menghapus syariat sebelumnya. Setelah Musa alaihissalam, seluruh Bani Israel wajib beriman kepada risalah Musa alaihissalam dan wajib menerapkan syariatnya yang dikenal dalam kitab Taurat. Baik, setelah Musa alaihissalam, datang Daud alaihissalam membawa Zabur. Setelah Daud alaihissalam datang Isa alaihissalam. Ini semua rasul-rasul yang membawa syariat sebelumnya. Sulaiman alaihissalam seorang nabi. Mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Daud. Tidak membawa syariat baru. Tapi waktu Isa alaihissalam, Isa rasul. Isa alaihissalam membawa syariat baru di Bani Israel. Berarti dengan datangnya Isa, risalah Musa tidak berlaku lagi. Sudah habis, Taurat itu sudah nggak berlaku. Kalau Isa alaihissalam sudah datang, sudah turun kitab Injil, maka Taurat habis. Udah nggak dibaca lagi. Ya. Udah habis, nggak ada lagi ibadah di situ. Nggak diterapin lagi hukum-hukumnya. Karena sudah ada kitab baru dibawa oleh Rasul dan penghapus syariat sebelumnya. Ya. Isa alaihissalam datang menghapus syariat sebelumnya. Makanya ini alasan kenapa orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir karena mereka masih menolak ya, Rasul yang datang.
Karena orang Yahudi nggak mau mengakui Isa alaihissalam. Bahkan pada saat Isa alaihissalam diutus, mereka berusaha membunuhnya. Kisah tentang bagaimana pensalipan yang akhirnya mereka salah fahamin kisah itu. Mereka anggap bahwasanya mereka betul telah mensalib Isa, ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan buat kita dalam Al-Quran. Baik. Ini semua kisah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kenapa? Karena beliau bersabda, semua nabi-nabi dan rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya saja. Kaumnya saja. Bukan untuk seluruh alam semesta. Termasuk Isa alaihissalam. Jadi keliru teman-teman kita Nasrani ini, semoga Allah berikan hidayah, yang menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Ini keliru. Indonesia bukan lokasi dakwanya Nabi Isa. Nggak ada kewajibannya. Karena Nabi Isa untuk Bani Israel. Memang khusus untuk kaum itu saja. Nggak ada kewajiban Nabi Isa datang kemana-mana untuk mendakwahi atau menyampaikan agamanya. Beda dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesama dengan nabi manapun. Enggak ada yang sesama dengan beliau. Nabi dan Rasul. Rasul terakhir membawa syariat baru, Al-Quran, menghapus semua syariat sebelumnya. Wajib orang yang mengaku beriman kepada Allah beriman pada risalah beliau. Yang tidak beriman dikatakan kafir. Dan ini alasan kenapa kita mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir, karena memang mereka menolak risalah Nabi terakhir, Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Yang harus mereka imani. Dan memang mereka mendapatkan dalam kitab mereka tentang kebenaran itu. Nama Nabi Muhammad SAW, mereka tahu dalam kitab mereka. Ciri-cirinya, nama orang tuanya, mereka tahu semua. Nggak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Bani Israel, terutama orang-orang Yahudi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar siapa itu Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nanti akan ada bahasan pasal setelah ini khusus membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang membahas pasal Rasul-Rasul. Setelahnya ada pasal khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Akan lebih panjang lebar kita jelaskan nanti bagaimana kebenaran risalah beliau dan bagaimana semestinya semua manusia dari suku manapun, ya, tinggal di negara manapun, bagaimanapun postur tubuhnya, selama manusia makhluk Allah wajib mengikuti. Kalau enggak, meninggal masuk neraka, kafir. Ini jelas konsepnya karena ada Rasul terakhir. Jadi nanti akan kita lebih jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang insya Allah tentang masalah pasal setelahnya. Baik. Ini makna daripada Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Jadi rasul itu sedikit, tidak banyak. 124.000. Bayangkan jumlahnya banyak sekali. 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Jadi kalau 124.000 kita kurangin 313, ya sedikit sekali itu. 124.000 keluarkan 1000-nya saja. Lalu kurangin 313, berarti masih ada 600 sekian. 687. Berarti masih ada 123.000 sekian. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang mengutus, dan itu ada disebutkan dalam buku yang Bapak Ibu pegang. Hadisnya itu ada tentunya. Hadis itu riwayat Ibnu Hibban. Kalau di buku kita ini ada di halaman 42. Khusus masalah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul. Dalil yang di halaman 42, dalil pertama. Yang ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abi Dzar tentang jumlah para nabi dan rasul, beliau menjawab, mi'atun wa ishruna alfan wal mursaluna minhum 313. 120.000 nabi dan yang menjadi rasul di antara mereka adalah sebanyak 313 rasul. Baik, kita sekarang masuk lebih dalam lagi tentang masalah
fungsi Rasul dan Nabi ini. Kita sudah jelaskan tadi siapa itu Rasul, siapa itu Nabi, contoh-contohnya. Kemudian juga bagaimana kalau Rasul itu datang di satu lokasi maka akan menghapus semua risalah sebelumnya. Gitu kan. Sekarang kita masuk ke masalah fungsi-fungsi Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah mereka sebagai utusan Allah, manusia pilihan. Dan semua Nabi dan Rasul ini di kaumnya pasti dikenal memiliki jalur keturunan yang baik, dari keluarga baik-baik, memiliki fisik yang baik. Mereka sendiri juga pribadi memiliki akhlak, tata kerama yang baik. Makanya pada saat mereka berdakwah, sebenarnya tidak ada alasan kaumnya untuk menolak. Karena memang mereka adalah orang yang terkenal kejujurannya, kelebihan fisiknya, jalur keturunannya, orang tahu semua ini. Siapa orang ini? Jadi fungsi mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang sedang diutus mereka kepadanya untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang kedua, mereka menjadi pemimpin. Jadi setiap nabi atau rasul diutus pemimpin. Memimpin kaumnya. Pemimpin kaum di sini, kalaupun ada raja di kaum itu, tetap raja itu harus tunduk dengan hukum nabi atau rasul. Jadi mereka di atas itu. Ada nabi-nabi dan rasul yang jadi raja seperti Sulaiman alaihissalam, Daud alaihissalam. Mereka jadi raja. Ada yang mereka bukan jadi raja, tapi pemimpin saja seperti Nabi Musa alaihissalam. Beliau jadi pemimpin Bani Israel, tapi tidak dinobatkan jadi raja. Tidak ada istilah raja. Nabi Muhammad SAW menjadi raja di Madinah. Nabi sekaligus jadi pemimpin negara. Gitu kan? Waktu sudah hijrah ke Madinah 10 tahun. Maka semuanya harus tunduk dengan hukum beliau. Makanya waktu beliau hijrah ke Madinah, maka termasuk di Madinah walaupun ada orang-orang yang sudah menduduki Madinah terlebih dahulu dari orang-orang Yahudi dari 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. 3 suku Yahudi ini sudah ada dan mereka sudah punya sistem pemerintahan pada saat itu. Mereka punya benteng, mereka punya perekonomian. Tapi begitu Nabi SAW datang, mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Walaupun mereka dalam agamanya, masih dalam agamanya. Karena memang fungsi Rasul harus jadi pemimpin. Karena mereka nanti akan menentukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian yang ketiga, mereka menghukum siapapun yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentukan itu. Para nabi dan rasul. Ada orang berzina, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW misalnya, lalu mengatakan, saya berzina ya Rasulullah. Ada pernah sahabat mengatakan begitu. Lalu Nabi SAW penentu keputusan mengatakan kepada dia, mungkin kau hanya menyentuhnya. Lalu mengalihkan wajah dari orang ini. Menyuruhnya pulang, suruh taubat saja. Tidak ada dalam Islam, dalam ajaran Nabi Muhammad SAW seperti ajaran sekarang yang dikembangkan oleh agama Kristen misalnya. Ada orang datang mengakui dosa-dosanya pada pastor atau pendeta. Lalu kemudian bisa dimaafkan. Keputusan di tangan mereka, bukan begitu. Nabi SAW penentu keputusan tapi beliau masih menyuruh. Orang ini tidak ada ikrar dosa, tidak ada dalam Islam. Antara kau dengan Allah bertobatlah, pergi sana. Orang ini datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, bersihkan saya. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Sudahlah, gitu kan. Nabi SAW tahu orang ini sudah melakukan dosa, tapi disuruh taubat, pulang, bertaubat. Jangan pamit, jangan sampaikan dosa kamu, nggak perlu. Lagi dia datang, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluan dia, berzina, bersihkan saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Setelah dia desak Nabi SAW, maka Nabi terapkan hukum pada saat itu. Kalau dia pergi pada saat itu, kata para ulama hadis,
Udah Nabi SAW sudah maafkan, karena beliau penentu. Makanya pernah ada laki-laki berzina, kemudian diikat, dia minta untuk dirajam, lalu Nabi SAW menyuruh sahabat melemparinya dengan batu, dirajam. Waktu orang ini kena batu, berdarah, dia kesakitan, lari. Lalu ada seorang sahabat mengejarnya, mengambil batu besar, memukulnya sampai orang itu mati. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian biarkan dia pergi? Semoga saja dia taubat. Karena hukum Islam pun yang datang, bukan main sembarangan orang datang dipenggal, orang mencuri, dipotong, enggak. Efek jerah. Efek jerah. Kalau memang dia sudah taubat, dia meninggalkan, ada orang pernah mencuri, taubat. Dia kembalikan haknya orang lain, lalu dia taubat. Pernah mencuri, manipulasi data di kantor, pernah ngambil hak orang lain. Lalu dia sekarang baru tahu dalam pengajian dia mau kembalikan, dia taubat. Tidak dipotong tangannya. Nah itu. Orang yang jelas-jelas kena hukum hudud, ya. Dipotong tangannya, dicambuk, dirajam, ya, dicambuk kalau dia minum khamar, 40 jerah, dicambuk kalau dia berdusta. Ya. Ini semua orang yang kedapatan lagi praktek. Pas lagi melakukannya, kedapatan lagi berzina, kepergok, lagi mencuri, nah ini hukum syar'i berlaku padanya. Tapi kalau ada orang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala tutupin antara dia dengan Allah, makanya dianjurkan untuk segera taubat. Segera taubat. Jadi Nabi SAW atau Rasul fungsinya adalah mengadili manusia. Mengadili manusia, keputusan di tangan mereka. Dan ini berlaku pada raja sekalipun. Raja sekalipun tunduk pada hukum para Rasul dan Nabi. Terutama Nabi Muhammad SAW ini, teman-teman sekalian, coba jangan sempitkan pikiran kita tentang Al-Quran dan juga tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak orang di antara kaum muslimin sekarang berpikir Al-Quran hanya sekedar kitab suci dari langit yang untuk dibaca. Selesai. Taruh rak masjid penuh, cuma diambil, dibaca berapa ayat, sudah saya sudah jalankan ibadah. Itu kecil sekali kalau itu cuma fungsinya Al-Quran. Al-Quran itu fungsinya teman-teman sekalian menjadi petunjuk. Kata Allah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Anda pelajari, ambil hukumnya, ajarkan ke manusia. Bukan cuma untuk kita orang Islam, semuanya orang. Hudan linnas, kata Allah. Petunjuk bagi manusia. Makanya Nabi SAW dan para sahabat, kenapa mereka mengekspansi Islam? Kenapa Nabi SAW membentuk pasukan dari sahabat menuju ke Tabuk? Tabuk waktu itu wilayah kekuasaan Bizantium Romawi. Sampai Nabi SAW menunggu mereka mendekati 1 bulan pada saat itu. Menunggu di sana. Gitu kan? Orang-orang Romawi tidak berani menghadapi Nabi SAW. Dan mereka berkata, orang ini kelihatan padanya ciri kenabian. Kayaknya dia nih yang Nabi terakhir nih. Kalau dia betul Nabi, kita perangin pasti kita kalah. Gak mungkin menang. Kenapa Nabi SAW mau ekspansi? Kenapa menawarkan ke mereka Islam? Kemudian kalau mereka nolak, mereka bayar jizyah. Kalau mereka nolak, maka mereka diperangin. Karena memang harus ya, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Allah ini nggak boleh manusia tolak. Ini kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini bukan karangan manusia. Jadi Al-Quran jangan cuma difungsikan sekedar hiasan. Kita sekarang berlumba-lumba mengemas kulitnya, sampulnya. Ya, bagus bukan tidak boleh. Warna-warni, beragam macam hal ditebikan. Dan motivasinya baca. Betul, itu tidak salah. Tapi ada fungsi yang jauh lebih besar selain baca. Selain hafal, mengamalkan isinya. Amalin isinya, apa isinya? Untuk kebutuhan kita dan untuk kebutuhan manusia. Seluruh manusia mestinya menjadikan rujukan negaranya adalah Al-Quran. Semuanya. Bukan cuma orang Islam. Sama dengan Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian. Ini bukan cuma sekedar dikenal Rasul di umat Islam. Ini utusan untuk seluruh manusia dan jin. Bahkan kata Nabi SAW, Bu'istu ilal ahmadi wal aswad. Saya diutus untuk seluruh golongan merah, maksudnya jin dari api, dan golongan hitam, manusia dari tanah. Bapak Ibu sekarang kita ini, umat Islam, ya, setelah Islam datang di bawah Nabi SAW, tidak ada rasisme. Ingat, nggak ada fanatisme keturunan, nggak ada lagi. Nggak ada itu saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Arab, saya orang bule, itu nggak ada, habis dalam Islam. Selama syahadat, buang jauh-jauh itu di lautan, nggak berlaku. Nggak berlaku sudah, nggak ada lagi. Sampai pernah seorang Ansar bercanda keluar dari habis sholat asar berkata, hai orang-orang Ansar kumpul sini yuk, muhajirin nggak boleh ikut-ikut ya.
Penduduk Mekah, pendatang nih, sama kalau Jakarta Betawi, bilang ini orang-orang, ini Betawi kesini yuk, bercanda sama teman-temannya pendatang misalnya dari Jawa, dari Sulawesi, dari Kalimantan, bercanda. Maka sambil ketawa-ketawa, orang-orang muhajirin dari sahabat pun ada satu orang yang lihat teman-temannya Ansar bercanda, berkata sambil bercanda juga, ketawa. Ya, hai orang-orang muhajirin sini yuk kumpul, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Bercanda aja. Waktu Nabi SAW lihat wajah beliau memerah dan beliau mengatakan, Da'ha fa innaha mumtina. Tinggalkan ini, rasisme seperti ini, walaupun bercanda, gitu kan? Karena akan membinasakan kalian. Udah nggak ada itu. Halal haramnya Allah dalam Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berlaku di seluruh muka bumi ini. Tidak berlaku dalam suku manapun sama. Anda sudah tahu kalau kita masuk di saf salat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, siapapun, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, mau putih, mau hitam, sama. Nggak boleh ada yang keluarin. Haram dalam agama Islam kalau ada orang di saf ditepuk suruh mundur, nggak boleh. Mungkin karena dia misalnya seorang tukang sampah masuk atau dari suku tertentu, kemudian datang orang lain yang dari wilayah itu kemudian disuruh mundur, nggak bisa. Haram dalam agama. Nabi SAW haramkan. Nanti kita belajar dalam adab majlis. Nggak boleh. Seorang muslim kalau sudah duduk tidak ada bisa pindahkan antara dia dengan Allah itu. Siapa yang pindahin berarti dia berani menantang Allah, nggak bisa. Kecuali dia izinkan. Dia udah beli barang haram, nggak boleh diambil. Siapa yang ambil mencuri, potong tangannya walaupun itu pimpinannya, nggak bisa. Jadi ada hukum di sini berlaku dan hukum ini berlaku semuanya seluruh pelosok muka bumi ini. Hati-hati Bapak Ibu sekalian karena musuh-musuh Islam sekarang berusaha untuk memunculkan rasisme ini. Jadi yang paling sering mereka ucapkan tuh cadar, jilbab, ajaran Arab tuh, bukan ajaran Islam. Kita ini seperti sekarang Islam Nusantara. Kita ini orang Nusantara punya Islam sendiri. Ini lama-lama kita seperti orang Kristen tuh, ada gereja Jawa, ada gereja Batak, ada gereja ini, nanti lama-lama masjid gitu, ada masjid Jawa, ada masjid itu kalau dikembangin tuh. Dan subhanallah apa yang sekarang lagi mau dikembangkan di Indonesia, karena Indonesia ini Masya Allah masyarakatnya tenang, apa yang disampaikan yang penting orangnya bicara benar, bagus, diterima aja. Tulisan Arab walaupun itu buhul alat sihir, oh nggak apa-apa ini zikir berarti. Karena polosnya akhirnya semua masuk macam-macam. Di negara lain sudah nggak diterima, di kita Masya Allah subur gitu kan. Di Amerika, di Eropa gereja sudah nggak laku, dijual-jual, dibangunkan gereja di Indonesia mewah, hadir, banyak orang hadir. Ini lalu dilahirkan di Turki teman-teman sekalian 92 tahun yang lalu dari sekarang. Kalau kita hitung dari tahun Hijriah, sudah berubah khilafah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah menjadi republika. Gitu kan? Akhirnya yang terjadi umat Islam terpuruk. Dan Kamal Ataturk yang menghapus khilafah itu menjadi republika mengatakan, memunculkan yang paling pertama rasisme. Ini kita orang Turki nih. Islamnya Islam Turki. Tuh Jazirah Arab ya orang Arab sana sendiri. Biarin. Munculkan rasisme. Dan ini yang Nabi SAW haramkan. Ini nggak boleh. Jangan sampai muncul nih. Makanya dia sampai mengubah azan dalam bahasa Turki. Nggak ada kewajiban sholat berjamaah. Perempuan semua nggak boleh pakai jilbab. Ganti dengan topi. Kita ini terpuruk karena berpegang pada Islam. Kalau kita sekarang ikuti Eropa, Eropa lagi maju. Sampai Turki akhirnya berikuti Eropa pada saat itu. Apa yang terjadi? Umat Islam terpuruk. Subhanallah, Turki sekarang baru mau hidup kembali. Baru mau mengembalikan. Presidennya sekarang Masya Allah mengucapkan kalimat mudah-mudahan ya. Dia ikhlas niatnya. Dia mengatakan saya akan kembalikan khilafah di kursi saya ini sebagaimana dulu terhapus dari Turki. Mulai dia membela-bela Islam sana sini, banyak memberikan andil-andil. Yang kita lihat itu, semoga Allah SWT ikhlaskan niatnya dan Allah memang berikan dia kemenangan Islam di tangannya. Semua orang-orang Turki sekarang yang menyambut tetangganya orang Syria yang sedang dibantai oleh pemerintahnya sendiri, siapapun yang menampung orang Syria di rumahnya gratis gasnya, gratis listriknya oleh pemerintah. Baru 2 hari lalu diadakan nikah massal. Siapa anak muda Turki yang mau nikahi wanita Syria, dikasih 1 apartemen. Untuk menjaga agar jangan anak-anak muslimah ini jadi terhilang. Ada satu anak kecil, anak Syria lagi jual-jual tisu. Di depan satu restoran orang Turki sama orang Turki dipukul, berdarah anak itu. Ditahu oleh Erdogan, presiden mereka, diambil anak tersebut, dikasih hadiah $100.000.
1,4 miliar. Nih, lalu Perdana Menterinya disuruh minta maaf kepada keluarganya anak itu. Ini saudara kita Muslim. Kita seperti sekarang Ansar di Madinah dan mereka ini muhajirin yang hijrah. Waktu sahabat dulu di Mekah itu disiksa oleh orang-orang kafir di Mekah, maka mereka pindah gitu kan ke Madinah. Bagaimana orang-orang Ansar menyambut mereka? Kata Allah SWT, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Ansar sampai kalau mereka lapar pun, mereka cuma tinggal makanan itu, mereka masih kasih muhajirin, mereka nggak makan. Nih, duluan makan saudara kami. Itu Islam, teman-teman sekalian. Jangan diobak-obak ini, jangan sampai kita dirusak nih. Akhirnya menganggap fanatisme muncul. Ini kalau sudah muncul, kacau semua nih. Karena hukum Allah berlaku dimanapun. Haramnya babi di Indonesia, haram di Amerika, haram di Saudi, haram di seluruh dunia. Wajibnya jilbab muslimah pakai di seluruh dunia. Bukan berarti kalau ibu pergi Amerika boleh buka jilbab, haram, tetap dicatat. Meninggal masuk neraka, disiksa. Tak bisa. Azan kita lagi di Afrika duhur, sama, wudhunya sama, bacaannya sama, hadap kiblat sama, semua sama. Keluar angin batal di Afrika dulu sama di Indonesia. Hukumnya Allah sama. Ini agama seluruh alam. Dan kita ini sekarang sedang mewarisi Islam. Agama Islam ini bukan agama baru. Ini agama dari pertama Nabi Adam alaihissalam ada sampai hari kiamat nanti cuma satu, Islam. Karena Islam ini bukan agama baru dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena semua nabi-nabi di zaman mereka ya, yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kaumnya beriman pada mereka di masa mereka, maka dikatakan Muslim. Bahkan istilah Islam pertama kali tumbuh atau keluar dari Ibrahim alaihissalam, kata Allah, huwa sammakum muslimin. Dia yang menamakan kalian Muslim, gitu kan? Semua orang yang beriman pada Allah mengikuti semua ajaran namanya Muslim. Hati-hati dengan ini. Islam datang tidak ada rasisme. Ada dua hal Bapak Ibu garis bawahi baik-baik. Karena ini adalah hal yang sekarang lagi diserang. Harus kita bentengi diri kita. Nggak bisa nih. Yang pertama, tidak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada fanatik kesukuan, negara, nggak ada. Habis tuh. Syahadat Muslim. Yang kedua, tidak ada tradisi dalam Islam kecuali Islam itu sendiri. Tidak ada tradisi dalam Islam kecuali Islam itu sendiri. Kita Bapak Ibu sekalian dari suku manapun bangun tidur sampai tidur harus sama standar. Makannya, minumnya, pendapatannya, ekonominya, politiknya semua harus yang halal, yang haram jelas. Kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas untuk seluruh dunia. Ini tidak ada, bukan cuma untuk orang Arab, semuanya. Dan diantaranya ada hal yang samar-samar. Kalau kalian ragu halal atau haram ya, apa kata Nabi SAW? Siapa yang selamatkan dirinya dari hal-hal yang samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Kalau dia ragu nih, halal atau haram ya? Enggak deh, saya enggak mau lakukan. Itu selamat tuh. Itu malah luar biasa. Siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, yang samar-samar, dia menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang membawa dombanya di ladang yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya sehingga dia tidak tahu domba mana dicuri oleh serigala. Sabda Nabi SAW ini bukan untuk orang Arab nih, untuk semua yang syahadat, semua yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati nih, karena dua hal ini lagi gemboskan di tengah-tengah kaum muslimin dan sayangnya banyak umat Islam yang terbawa arus. Munculnya fanatisme kesukuan, keturunan, ya, kenegaraan. Sampai sekarang subhanallah orang Indonesia kalau masuk di Malaysia tanpa izin paspor bisa ditembak haknya. Muslim. Tidak ada dalam Islam ini. Di zaman Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, di dalam khilafatul Islam, nggak ada. Muslim masuk, silakan. Silakan masuk, bebas di wilayah Islam. Wilayah kalian, ini tanah buminya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Bapak Ibu sekalian menjadikan macam-macam suku, bahasa, ya, bedanya warna kulit, paras wajah. Ini keunikan Allah berikan untuk menghiasi kehidupan dunia, bukan untuk menindas satu sama yang lain, bukan untuk menjatuhkan. Ini jangan kita dikoyak-koyak nih, nggak boleh. Harus tahu semua sama, gitu kan? Semua sama. Ambil patokan tadi saf, sholat. Ambil patokan orang kalau haji, mau presiden, mau raja paling kaya sama orang pemungut sampah, kalau masuk di Arafah sama, sama. Harus di padang Arafah. Paling tinggi mungkin cuma AC-nya yang beda. Tapi yang lain semua sama. Sama pakai baju ihram. Kepanasan juga.
Sama ibadahnya harus dikerjakan. Jadi harus difahami. Agama ini teman-teman sekalian adalah agama dari Allah pencipta langit dan bumi. Dan agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19 Allah katakan, sesungguhnya agama diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Gak ada yang lain. Dan agama cuma satu. Jadi kita harus faham kalau Al-Quran, sunnah Nabi SAW, ya, ini bukan untuk hanya orang Islam, apalagi kalau dikatakan hanya untuk orang Arab, ini bahaya sekali. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah banyak muslimat yang faham. Dulu, beberapa tahun lalu, awal-awal saya masuk Indonesia tahun 98, 99, itu kalau ada di antara jemaah saya sudah mulai pakai cadar, waduh, kok bisa pakai begini? Saudara bapak-bapak mulai ikuti sunnah Nabi ini, kok ada apa ini? Semua sorotin. Sekarang sudah mulai familiar lah, Alhamdulillah. Tapi dulu luar biasa, dianggap aneh. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi. Badal Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dulu bermula aneh, asing. Orang-orang Quraisy bilang, Muhammad, kau ini gila apa? Masa kita nggak boleh sembah berhala? Tuhan katanya satu, mana Tuhan itu? Bantah macam-macam. Kata Nabi SAW, dan nanti akan kembali juga asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing pada saat itu. Karena mereka berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Islam ini Bapak Ibu sekalian yang dibawa oleh risalah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran yang mulia ini bukan cuma untuk orang Arab, bukan cuma untuk orang yang syahadat, bahkan untuk seluruh alam semesta. Kita ini harus berbangga punya Al-Quran, berbangga punya Nabi Muhammad SAW, dan kita jadikan memang ini disebarin. Karena memang beliau penutup para rasul, Al-Quran adalah penutup kitab. Semua tidak berlaku lagi yang lain. Dan tidak ada kitab, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW dan setelah Al-Quran, tidak ada lagi. Dan Nabi Muhammad SAW itu untuk alam semesta. Kita punya hak menyampaikan Islam sampai ke lorong terkecilnya di muka bumi ini. Beda dengan orang Nasrani tadi. Mereka nggak punya hak untuk itu. Karena nabinya khusus untuk kaumnya, gitu kan. Nanti akan kita bacakan banyak sekali statement-statement Nabi SAW. Seperti yang mulia kata Nabi SAW, kalau Musa dan Isa hidup di zamanku sekarang, tidak ada pilihan mereka kecuali harus menjadi pengikutku. Musa dan Isa pun Nabi mereka, kalau hidup sekarang, pasti jadi pengikutku. Apa kita tidak sudah harus merasa bangga memiliki Nabi Muhammad SAW ini? Luar biasa. Ini bukan untuk orang-orang tertentu saja. Jadi harus difahami. Jangan pernah mulai sekarang tertarik atau terpengaruh dengan rasisme ini. Ini bahaya. Ini mudah-mudahan Allah hilangkan dari Indonesia. Ini Islam Nusantara lah. Nanti sebentar muncul apa. Macam-macam. Al-Quran mau diganti dengan ini, dengan beragam macam hal-hal yang aneh-aneh. Lama-lama nanti setiap suku ya membaca azan dengan bahasa daerahnya. Lama-lama nanti begini. Padahal kita memang sudah begitu standarisasi dari Allah pencipta. Kenapa dalam bahasa Arab ya Allah pencipta yang memilihnya? Sebagaimana dulu Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan bahasa Arab. Nabi Ibrahim dari Babilonia asli Irak. Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa orang-orang ya Yahudi yang dikenal dengan Ibri, bahasa Ibria. Ya memang bahasa masing-masing. Kebetulan Allah menjadikan variasi dan akhirnya jatuh dalam bahasa Arab. Jadi bukan karena fanatismenya, karena Allah pencipta memilihnya. Hanya itu saja. Gitu kan? Jadi perlu difahamin masalah-masalah seperti ini. Baik. Itulah tadi definisi Rasul dan Nabi. Kemudian fungsi-fungsi mereka. Yang terakhir tadi saya bilang fungsinya adalah mengadili manusia. Nanti akan kita bahas juga. Jadi antara pasal ke-8 sama pasal ke-9 ini ada ketersambungannya nanti tentang masalah Rasul-Rasul sebelum Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW bagaimana, termasuk kita akan menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Baik, saya masuk sekarang, silakan dilihat bukunya. Pasal ke-8, beriman kepada para Rasul. Dan ini Bapak Ibu yang baru ikut, memang cara saya mengajar seperti ini, saya akan jelaskan panjang lebar mukaddimahnya, supaya pada saat kita baca bukunya, oh iya faham, nyambung ceritanya. Oh seperti ini maksudnya. Beriman kepada para Rasul. Seorang Muslim beriman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dari bangsa manusia sebagai Rasul-Rasul. Garis bawahi kata-kata bangsa manusia. Ya, di garis bawahi atau kalau punya stabilo dikasih warna, artinya tidak ada Rasul dan Nabi dari jin. Nggak ada. Karena jin sama manusia yang diberikan taklif ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Dhariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
patuh padaku. Makna liya'budun adalah Allah subhanahu wa ta'ala khususkan jin dan manusia mengenal mana halal, mana haram. Ada hukum turun pada mereka dan juga berlaku pada mereka kehidupan, ya, hisab dari amal yang mereka lakukan pada hari kiamat nanti. Tapi di antara jin dan manusia yang diutus menjadi pemimpin hanya manusia. Jin tidak ada. Satu pun tidak ada jin dari menjadi nabi atau rasul. Tidak ada. Dari 124 ribu itu semuanya dari manusia. Ini makna daripada perkataan beliau tadi Syekh Abu Bakar rahimahullah, bahwasanya dari bangsa manusia semuanya. Jin cuma datang beriman kepada nabi dan rasul, kemudian mereka pulang menjadi, ya, dai di kaumnya. Dari sini juga kita tahu Bapak Ibu sekalian, tidak benar kalau ada manusia minta tolong kepada jin. Karena jin di bawah manusia, manusia khalifah, pemimpinnya. Tidak pernah ada ceritanya, tidak pernah ada riwayat Nabi Muhammad SAW minta tolong sama jin. Pernah Bapak Ibu dengar? Misal di perang Badar, dipanggil jin untuk kalahin orang Quraisy. Perang Uhud, perang peperangan Nabi SAW. Kehidupan sehari-hari, Nabi kan bisa pakai tenaga jin juga. Seperti Nabi Sulaiman pakai misalnya, tapi Nabi nggak pakai tenaga mereka, nggak dipakai gitu. Jadi Nabi SAW jalan sesuai dengan memang pemimpin manusia. Nah jin-jinnya cuma ikut sama manusia, maka keliru kalau ada orang minta tolong sama mereka. Mereka tuh di bawah manusia. Kita yang memimpin mereka. Lalu selanjutnya dikatakan dan dia-nya besar berarti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya. Nianya, N-nya juga besar berarti kembali kepada Allah. Dan dia telah menurunkan wahyu tentang ajaran-ajarannya kepada mereka. Kepada siapa? Para rasul-rasul. Ya. Lalu mewajibkan kepada mereka agar menyampaikannya kepada manusia. Allah mewajibkan setiap rasul harus menyampaikan kepada manusia. Agar tidak ada hujjah, dalam kurung adalah alasan, bagi mereka di hadapan Allah, ya, di hari kiamat kelak. Jadi manusia tidak bisa lagi bilang, ya Allah saya tidak tahu hukummu ya Allah. Itu nggak ada alasan. Allah sudah utus kepada mereka Rasul, Nabi. Allah mengutus mereka kepada kaumnya, diperkuat dengan bukti-bukti dan berbagai mukjizat. Allah mulai dari pengangkatan Nuh alaihissalam sebagai Rasul, dan kemudian ditutup dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul pertama yang membawa syariat pertama adalah Nuh alaihissalam, disepakati oleh para ulama. Seorang muslim meyakini sekalipun para rasul itu adalah manusia biasa yang berlaku bagi mereka apa yang berlaku bagi manusia lainnya, seperti makan dan minum, sehat dan sakit, lupa dan ingat, hidup dan mati. Namun seorang muslim juga meyakini dari sisi lain bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan dan paling sempurna. Mereka adalah manusia yang paling utama tanpa terkecuali. Sudah Allah pilih mereka. Seperti Allah SWT sebagai pencipta punya hak. Allah memilih misalnya di antara tempat-tempat di muka bumi ada Mekah sama Madinah. Ada wilayah yang diharamkan, dimuliakan. Allah memilih dari kalangan malaikat-malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Allah memilih dari hari-hari, ada hari Jumat misalnya untuk umat Islam, gitu kan? Ada bulan Ramadan, gitu kan? Ibadah pun begitu, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ini. Sama halnya juga dengan masalah ini. Jadi Allah SWT pilih dari kalangan manusia rasul-rasul yang dia mau sebagai pencipta. Dia tahu orang ini layak untuk memimpin. Umumnya kata ulama, para nabi dan rasul adalah orang yang paling bersih hatinya. Dari kecil nggak pernah punya masalah, nggak pernah berdusta, nggak pernah diajarin, tidak pernah buat dosa, nggak pernah buat dosa. Memang dari kecil dulu Allah SWT jaga mereka. Dan beriman bahwasanya tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan beriman kepada Rasul, kecuali beriman kepada para Rasul. Secara global maupun rinci. Global tadi jumlahnya 124 ribu, diantaranya 313 Rasul. Secara rinci yang wajib kita imani, wajib kita tahu namanya, baca kisahnya. Berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25. 25 Nabi dan Rasul.
Yang demikian itu karena berbagai dalil nakli dan akli berikut ini. Sudah kita tahu tadi dari awal pertemuan, nakli adalah wahyu, akli adalah akal. Dalil-dalil nakli yang pertama, bahwasanya kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Seperti sekarang kita umat Islam, kita beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW karena beliau Rasul. Lalu kita juga menerapkan syariatnya yang didatangkan dalam Al-Quran. Dan tetap kita imani nama-nama Rasul dan kitab-kitab yang pernah turun. Seperti Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Hud. Ya. Semuanya, Yunus, Saleh, Idris. Kita beriman kepada nama Nabi-Nabi ini. Tapi tidak lagi diikuti risalahnya. Kalau ada satu umat Muhammad SAW yang mengatakan Isa bukan Nabi. Maka kafir, dia nggak boleh. Harus diakui. Tapi tidak lagi diterapkan syariatnya. Yang pertama dalil nakli adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang rasul-rasulnya dan tentang penetapan mereka menjadi rasul dan risalah-risalah atau dalam kurung misi yang mereka bawa sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Ini dakwah semua Rasul sama. Mentauhidkan Allah dan memungkiri ketuhanan selain Allah. Mentauhidkan Allah, Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, la ilaha illallah. Dan memungkiri semua selain Allah sebagai Tuhan. Pohonkah, batukah, apalah semua yang banyak orang sembah. Itu semua batal, namanya tagut. Allah mengatakan dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu semua yang disembah selain Allah. Yang punya buku silakan ditandain ya. Jangan lewat informasi seperti itu penting. Berikan definisi. Di terjemahan ayat surah An-Nahl ayat 36 tadi ada terjemahannya kan dalam bahasa Indonesia dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Apa saja. Yang sembah pohon kah, yang pakai jimat kah, batu kah, air kah, apalah. Pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya tagut. Jadi dari ayat ini kita ambil pelajaran semua Rasul Allah memanggil, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia tahu mengenal Tuhannya. Gitu kan? Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi salah satu fungsi Rasul adalah menyampaikan apa yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian surah Al-Hajj ayat 75, dalil yang kedua dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya ingin tanya sedikit sini Bapak Ibu sekalian. Kenapa nabi-nabi dan rasul diutus dari manusia? Kenapa bukan malaikat misalnya? Kira-kira apa sebabnya kenapa manusia yang dipilih oleh Allah? Jawabannya adalah agar kita mudah mengikutinya. Kalau ada yang bilang kenapa Allah nggak utus malaikat saja? Kalau malaikat postur tubuhnya beda dengan kita. Mereka nggak memiliki hawa nafsu. Kalau manusia makan, minum, tidur, gitu kan? Mereka sama dengan kita, mudah untuk diikutin. Sama bayi dulu, anak-anak, remaja, tua, gampang untuk diciplak supaya kita bisa selamat, gitu kan? Selanjutnya adalah surah An-Nisa ayat 163 sampai 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dauda zabura. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu hai Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya.
Kemudian, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Anak cucunya siapa? Isa, ada Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi ini beberapa nama nabi-nabi dan rasul yang disebutkan. Lalu kata Allah SWT, dan kami mengutus rasul-rasul. Ya. Kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Jadi 124 ribu nabi, tadi diantaranya 313 rasul, ya, yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul. Jadi masih banyak yang belum kita tahu ceritanya. Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad SAW, kalau Nabi Muhammad saja disampaikan seperti ini, apalagi kita, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ada di antara rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepada Muhammad, dan masih banyak yang belum kami ceritakan kepadamu. Lalu Allah mengatakan, dan Allah benar-benar telah berbicara kepada Musa. Nabi Musa alaihissalam pernah kita jelaskan kisahnya pada saat kita jelaskan tentang tauhid rububiyah di pasal kedua, bagaimana Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah di lembah yang penuh dengan berkah, gitu kan? Di Tur Sina, tepatnya sekarang masuk wilayah Mesir. Mereka kami utus, kata Allah, selaku rasul-rasul pembawa kabar gembira. Tahu apa maksudnya ini? Kabar gembira untuk orang-orang beriman. Dan pemberi peringatan, ancaman kepada orang-orang yang durhaka. Jadi garis bawahi di bawahnya tulis tuh, berita gembira untuk orang-orang beriman. Atau kasih angka 1, tulis di bawah, seperti footnote. Di bawah masih ada lowong sedikit space-nya, bisa ditulis nomor 1. Nabi-nabi Rasulullah fungsinya membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Karena kalau orang seperti kita, kalau sholat dapat ini, puasa dapat ini, haji dapat ini, kan ada disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW agar kita tahu kita dapat apa. Kemudian pemberi peringatan atau tepatnya ancaman kepada siapapun yang durhaka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang zina, orang yang riba, orang yang kufur. Semua ada hukuman-hukumannya. Dan dari ayat ini juga saya pernah titik beratkan, dan saya sekarang ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat sebuah ibadah, bagaimana kata rahasianya? Cari tahu berita gembiranya ibadah itu. Fadilah kalau dalam bahasa ceramah, wa'ad dalam bahasa hadisnya, janji positif Allah di ibadah itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat ibadah apa saja, atau mungkin masih malas mengerjakan sebuah ibadah, kalau mau rajin, misal saya masih malas sedekah nih, masih sering hitung-hitungan kalau ada orang miskin, kadang-kadang mau bantu, kadang-kadang enggak, atau masih malas, belum terfikir untuk mengeluarkan sedekah yang besar misalnya. Bagaimana caranya? Coba baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah. Lebih baik lagi kalau Bapak Ibu beli buku tentang sedekah, baca ayatnya, baca hadisnya. Nanti kita termotivasi tuh. Ternyata ada sesuatu yang kita dapatkan, itu namanya berita gembira. Oh, ternyata sedekah bisa meredam murkahnya Allah, sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki, dan seterusnya. Gitu kan? Salat malam, haji, umroh, apa saja yang Bapak Ibu mau kerjain, baca fadilahnya. Dan sekarang alhamdulillah tidak punya bukunya Ustaz, baik, bisa di HP. Di Google sekarang kita ketik apapun. Kita ketik misalnya fadilah salat malam, keluar semua tuh tulisan tentang fadilah salat malam. Kelebihan haji dan umroh, keluar semua fadilahnya. Kelebihan sedekah, ancaman riba, apa saja kita tulis. Semua ada keluar tulisan-tulisannya. Tinggal kita memilih tulisan yang tepat saja. Sama halnya kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan buruk. Tadi itu kan kalau kita mengerjakan perbuatan baik. Kalau kita tinggalkan perbuatan buruk, ingin meninggalkan perbuatan buruk, misal suka dusta, masih sering riba, masih macam-macam dosa yang masih dilakukan, bagaimana caranya? Cari tahu ya peringatannya, ancamannya. Orang kalau zina diapain, orang kalau riba diapain, orang kalau dusta diapain. Baca tuh hadisnya. Misal ancaman, tulis atau cari ancaman dusta, ya. Hukuman bagi orang yang dusta atau ancamannya, itu. Kemudian zina, riba, apa saja, baca tuh.
Insya Allah, saya dengan izin Allah tentunya, saya jamin dengan izin Allah, setelah baca biar cuma 5 menit, pasti ada rasa takut kita. Karena itu ancamannya berat tuh. Kita baca semua, insya Allah kita akan tinggalkan. Nah ini fungsi daripada Rasul dan Risalah, mereka datang untuk itu, menyampaikan berita gembira bagi orang yang patuh dan ancaman bagi orang yang melanggar. Lalu kata Allah SWT, mereka kami utus, ya, selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut. Maksudnya pada hari kiamat. Nggak ada lagi alasan nanti kalau ditimbang amalnya, saya tidak tahu ya Allah. Dari mana kamu tidak tahu? Umat Islam banyak. Al-Quran sekarang sempurna. Subhanallah, makin diburukkan nama Islam, makin terbuka peluang sebenarnya untuk mengenal apa itu Islam. Jadi kan? Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maknanya adalah, kalian tidak usah takut, hanya bergantung kepada Allah karena dia yang maha perkasa, dan Allah sudah turunkan hukumnya dengan kebijaksanaan. Nggak ada yang kalah nih hukum Al-Quran. Gitu. Nggak usah pilih yang lain. Selanjutnya, surah Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaquma an-nasa bil qist. Al-ayat artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami. Saksi bahasan kan kita pasal 8 tentang beriman pada rasul-rasul. Jadi Allah memastikan memang mengutus rasul-rasul. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab, kitab-kitab, panduan-panduan, dan neraca keadilan. Isinya tuh adalah keadilan. Tidak ada yang salah di situ. Bagaimana orang masih mau berhukum dengan selain Al-Quran? Jelas kitab dari langit Allah turunkan. Penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan itu. Nggak ada keadilan, nggak ada kebijaksanaan, tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya untuk dipajang dan dibaca, ini untuk diterapkan dan disampaikan kepada seluruh manusia. Jangan ragu sampaikan. Benar ini kebenaran. Nggak ada yang salah di belakangnya, sama sekali. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 83, Allah menyebutkan juga nama nabi yang lain, Ayyub alaihissalam. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika ia menyeru Rabbnya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayyub ini kan yang terkenal dengan apanya? Kesabaran. Ya. Kesabarannya. Sudah pernah saya sampaikan kisahnya kan? Bagaimana dia sabar luar biasa sampai tidak pernah mau mengeluh setelah 20 tahun dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan juga dalam surah Al-Furqan ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Jadi ada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy berkata, ini Muhammad ngaku rasul. Sementara dia juga makan, dia juga jalan-jalan di pasar. Kok rasul seperti ini? Maunya mereka itu rasul, tidak ada urusannya sama sekali sama pasar, nggak ada interaksi sama orang, nggak makan. Udah kenyang tiba-tiba. Allah bilang apa di sini ayatnya? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad. Semua sebelum kamu. Nuh, Saleh, Syuaib, Hud, semuanya. Kecuali pasti. Melainkan mereka memakan makanan dan mereka berjalan di pasar. Biasa itu manusia. Apa masalahnya kalau mereka makan? Fitrah. Gitu kan? Karena mereka juga makhluk. Hanya utusan Allah. Kemudian surah Isra ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musa 9 ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idh ja'ahum. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakan kepada Bani Israel tak kala Musa datang kepada mereka. Jadi pada saat orang-orang Yahudi bilang Muhammad ini cuma ngarang-ngarang saja, Al-Quran yang dia pegang ini
Dia mencopot-copot ayat dari Taurat dan Injil, jadilah Al-Quran. Muhammad juga ini ngaku-ngaku. Kalau masalah dia juga nabi, mana buktinya? Apa dia tahu tuh apa yang diturunkan kepada Musa? Maka Allah turunkan ayat ini. Tanya tuh Bani Israel. Bahwasanya Allah menginformasikan kepada saya, Musa diberikan 9 tanda-tanda mujizat kenyataan, mujizat yang nyata, gitu kan? Ada tongkat bisa berubah jadi ular, ada tangan yang bisa bercahaya dari ketiaknya, ada hujan darah yang pernah turun kepada Fir'aun, ada katak, ya, ada kutu yang dikirim oleh Allah SWT, gitu kan? Kemudian ada pembelahan laut, banyak mujizat Nabi Musa alaihissalam. Semua disebutkan dalam Al-Quran. Maka terdiamlah orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa ngomong. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengetahui semua apa yang dimiliki oleh Musa alaihissalam. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 7 sampai ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim wa 'adda lil kafirina 'adzaban alima. Jadi di antara 124 ribu nabi ada 313 rasul. Ini secara global, secara terinci ada 25 rasul dan nabi yang harus kita imani. Di antara 25 nabi dan rasul ada pemimpin mereka. Namanya ulul azm. Ulul azm. Artinya pemimpin para rasul dan nabi. Ada 5 orang. Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihissalam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihissalam. Ya. Dan pemimpin lagi dari 5 ini adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau mengatakan, Ana sayyidu wala Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu. Kita tahu dari mana tadi 5 orang nabi dan rasul, 5 orang rasul dan nabi ini yang ulul azm dari ayat tadi yang terakhir saya bacakan, surah Al-Ahzab ayat 7 sampai ayat 8. Allah mengatakan apa? Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan kamu sendiri hai Muhammad, mulai Nabi Muhammad SAW, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Mereka tidak boleh berkhianat, mereka betul-betul harus menyampaikan apa yang Allah inginkan. Dan mereka akan dapat balasan berlipat ganda dibandingkan umatnya. Dan agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. Nanti hari kiamat orang-orang yang mengikuti Nabi dan insya Allah kita termasuk ini, Allah akan tanyakan dan kita bisa jawab. Ya saya telah mengikuti dan kita sudah dapat panduannya. Dari mana kita tahu halal haram? Dari mana kita tahu tata cara ibadah? Dari mana kita tahu hal-hal atau hukuman dari pelanggaran yang terjadi? Dari Nabi Rasul Muhammad SAW. Jadi kita tahu semua dari situ. Sementara orang-orang kafir tidak ada alasan, maka Allah siapkan buat mereka siksa yang pedih. Ini semua adalah dalil-dalil ayat Al-Quran, dari dalil nakli yang pertama tentang masalah adanya rasul-rasul yang Allah utus. Tentu masih banyak dalil yang lain, tapi ini kita cukupkan sampai di sini, sebagaimana buku yang kita sedang jadikan rujukan menjelaskan. Selanjutnya, tentu ada surah-surah seperti surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, banyak menyebutkan tentang kisah nabi-nabi. Ada juga nama-nama nabi yang langsung Allah sebutkan nama surahnya, seperti surah Nuh, surah Ibrahim, surah Yusuf, kan gitu. Surah Muhammad. Ada surah-surah yang memang Allah SWT angkat nama-nama mereka. Yang kedua, berita dari Rasulullah Muhammad SAW tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya dari para rasul dan para nabi, sebagaimana sabda beliau di dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa andara qaumahu al-a'war al-kadzdzab." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia telah memperingatkan kaumnya akan si buta sebelah mata lagi pendusta, yaitu Masih Dajjal. Semua nabi dan rasul sudah menyampaikan, tapi saksi bahasan bukan sedang bahas Dajjal. Bagaimana Nabi SAW mengatakan semua nabi dan rasul yang diutus telah menyampaikan tentang Dajjal itu. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kalian
mengistimewakan sebagian nabi dari yang lainnya. Artinya kita ngikutin syariat Nabi Muhammad SAW, kita akui dia sebagai pemimpin para nabi, iya. Tapi nggak boleh kita mengatakan, oh Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Yunus misalnya. Ini nggak boleh. Jadi kita tetap mengakui mereka semua adalah utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah istimewakan mereka. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah jumlah Rasul dan Nabi, ini sudah kita jelaskan tadi. Mi'atun wa ishruna alfan wal mursaluna minhum 300 wa 13. 120.000 nabi, 120.000 nabi. Dan 313 yang menjadi Rasul di antara mereka. Ini sebenarnya ada yang kurang ya. 124.000 nabi ini. Ya. Ada kurang terjemahannya. Mi'atun wa arba wa ishrun. Ya. Baik, selanjutnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, hadis ini riwayat Ibnu Hibban, riwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadi, law anna Musa kana hayyan, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau sekiranya Nabi Musa masih hidup, niscaya tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikuti aku. Beliau juga bersabda, itulah Ibrahim, menyebutkan tentang nama Nabi Ibrahim, saudaranya semua Nabi. Dan ini kakeknya Nabi Muhammad SAW. Di saat dikatakan kepadanya, hai manusia yang terbaik. Jadi ada beberapa sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW, hai manusia yang terbaik. Karena beliau berendah hati. Beliau bersabda, maka nali abdin an yakula inni khairu min Yunus bin Matta. Jadi waktu orang sahabat bilang, anda manusia terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah Ibrahim. Dia manusia terbaik. Ini kerendahan Nabi SAW, merendahkan dirinya agar memang orang-orang menghormati nabi-nabi juga dari umatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak pantas bagi seseorang mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim dan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yunus bin Matta ini nabi yang dikirim ke wilayah Nainawah namanya, di wilayah Irak. Dan Nabi Yunus ini bukan dari kaumnya, dari tempat lain datang berdakwah. Tapi rupanya ada satu perintah Allah kepada para nabi-nabi dan rasul. Mereka tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai dibolehkan oleh Allah. Nggak boleh mereka tinggalkan. Kalau ada yang tinggalkan berarti akan dihukum sama Allah SWT. Nabi Yunus alaihissalam bukan niatnya mau durhaka sama Allah. Beliau berdakwah di kaumnya, didakwain tiap pagi, siang, malam. Beberapa tahun ternyata tidak mau beriman. Mereka tetap sembah, ada patung-patung yang mereka buat, mereka sembah. Bahkan mereka mengusir Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berdoa sama Allah minta petunjuk, harus apain nih? Nah Allah belum datangkan petunjuk waktu itu. Semua nabi-nabi dan rasul harus berdakwah walaupun sampai dibunuh oleh kaumnya. Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Ya, terus berdakwah, tidak pernah meninggalkan. Nah Nabi Yunus alaihissalam sambil menunggu wahyu, beliau beristihad, berusaha sendiri. Beliau cari lokasi dakwah, keluar lagi. Niatnya baik. Ternyata ini tidak boleh di alam Rasul dan Nabi. Nggak boleh tinggalin lokasi sampai Allah perintahkan. Seperti Nabi Lut alaihissalam waktu meninggalkan kaumnya, memang sudah datang para malaikat malamnya harinya. Mengatakan, hai Lut, keluarlah. Ya, kami utusan Tuhan untuk menghancurkan. Maka itu pada saat itu dia boleh. Nabi Nuh, waktu perintah Allah sudah datang baru ditinggalkan. Kalau tidak maka tidak boleh. Nabi Yunus alaihissalam berdoa. Berdoa dan Allah belum datangkan jawabannya. Dia buru-buru keluar. Pada saat dia keluar, maka dia ingin cari lokasi dakwah, naik di atas kapal, kapalnya dihantam oleh ombak, akhirnya harus diringankan beban, maka mereka mengeluarkan semua beban-beban, barang-barang mereka masih kurang, harus kurangin manusia, dihandallah nama-nama, teman keluar nama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun akhirnya sampai 3 kali waktu itu ditukar-tukar, karena mereka itu seorang nabi, gitu kan. Mereka tidak mau, mereka mengatakan pasti salah nih. Ternyata tetap nama Nabi Yunus. Waktu Nabi Yunus sudah berdiri loncat ke laut, ditelan oleh ikan paus. Dan sempat tinggal beberapa hari di sana dalam kondisi semua tercompang-camping pakaiannya, tidak makan berapa hari, tapi terus bertobat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai dimuntahkan oleh ikan paus tersebut. Kemudian Allah SWT pun ya, karena dia sudah taubat, dikembalikan kepada kaumnya dengan cara Allah berikan dia didapat pengajaran pohon yaktin, pohon labu, lalu dia makan. Kemudian dia minum susu, air susu sapi yang ada, kemudian mengambil daun-daun dijadikan pakaian, baru kembali kepada kaumnya.
Tapi Nabi SAW titip pesan buat kita. Ini kedudukan para nabi. Nabi Yunus ibn Matta kan tadi melanggar ya. Karena beliau meninggalkan lokasi dakwanya sebelum ada perintah Allah. Ini kan sebuah pelanggaran di alam Nabi dan Rasul. Apa kata Nabi SAW? Janganlah, kita diingatkan semua. Seseorang di antara kalian berkata, aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Tidak boleh kita bilang. Karena tetap dia posisinya Nabi. Selanjutnya dalam cerita yang beliau sampaikan tentang malam Isra, di mana para nabi dan rasul berkumpul di Baitul Maqdis dan Rasulullah SAW menjadi imam sholat mereka. Bagaimana prosesnya? Allahu a'lam. Tapi yang jelas ini penyampaian Nabi Muhammad SAW. Beliau juga bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim di langit. Rasulullah SAW telah menceritakan tentang mereka dan apa yang beliau saksikan tentang kondisi mereka. Sebagaimana disebutkan panjang lebar dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi ini. Di dalam sabda beliau juga disebutkan inna nabiyallahi Dauda kana ya'kulu min amali yadihi. Sesungguhnya nabinya Allah Daud makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini informasi dari Nabi SAW tentang saudara-saudaranya dari para nabi. Gitu kan? Berarti memang beliau juga utusan Allah Subhanahu Wa Taala karena mengetahui tentang kisah mereka. Yang ketiga secara nakli adalah berimannya miliaran umat manusia dari kaum muslimin dan ahli kitab, baik umat Yahudi maupun Nasrani kepada para utusan atau Rasul Allah, dan keyakinan mereka yang kokoh kepada kerasulan atau risalah yang mereka bawa, serta keyakinan mereka tentang kesempurnaan para Rasul itu dan bahwasanya para Rasul adalah manusia pilihan Allah. Kita tahu sekarang sebagaimana sudah pernah saya ulangi ini, sekarang 7, sekian miliar jumlah manusia. 6 miliaran itu adalah agama profetis, agama langit, Yahudi, Nasrani, dan Islam sekarang. Ini berarti mayoritas manusia beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabi. Cuman ada di antara mereka yang tidak menyempurnakan keimanan kepada rasul-rasul yang datang setelah rasul yang diutus kepada mereka. Seperti misalnya mereka tidak beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Inilah Bapak Ibu sekalian dalil-dalil naklinya. Sekarang kita akan masuk ke dalil-dalil akli. Dalil-dalil akli yang pertama, rububiyah Allah. Masih ingat rububiyah ya? Rabb. Maknanya Rabb apa? Pencipta. Ya. Penyiap kebutuhan, asopan. Kemudian juga pemusnah, pemilik, ya. Pengatur, pengawas. Itu makna rububiyah. Rububiyah Allah dan rahmatnya memastikan pengangkatan para rasul dari Allah untuk segenap umat manusia agar memperkenalkan Tuhan atau Rabb kepada mereka dan membimbing mereka menuju jalan yang di situ terdapat kesempurnaan kemanusiaan mereka dan kebahagiaan mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini akan dirasakan kenikmatannya pada saat orang betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan. Kita misalnya umat Islam, kita ikutin patuh semua yang halal kita nikmatin, yang haram kita tinggalkan, yang wajib sunnah kita kerjakan, yang makruh dan haram kita tinggalkan, kita akan rasakan kenikmatan agama ini. Tapi kalau orang cuma setengah-setengah memang dia tidak terlalu maksimal. Tapi kalau orang nikmatin betul dia akan rasakan ini panduan, bukan buatan manusia. Memang dipandu oleh pencipta seluruh alam semesta ini. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia supaya beribadah kepadanya sebagaimana dalam firman-Nya surah Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun bisa berarti juga patuh kepadaku, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Maka hal ini menuntut adanya pemilihan manusia sebagai rasul agar mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepadanya. Sebab itulah tugas dan tujuan dari penciptaan manusia. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, poin dalil aklinya secara akal. Setelah ini kalau ada yang pertanyaan silakan ditulis di kertas ya. Adanya pahala dan hukuman adalah konsekuensi dari ketaatan dan kemaksiatan pada jiwa atau hati. Hal ini merupakan perkara yang menuntut memastikan pengutusan para rasul. Jadi mana baik, mana buruk. Kemudian adanya janji-janji terhadap perbuatan baik, adanya ancaman bagi perbuatan buruk. Ini adanya dalam kehidupan kita, membutuhkan adanya utusan Rasul.
yang akhirnya menjelaskan ini baik, ini buruk. Ini janjinya kau akan dapat ini, kalau kau patuh ini hukumannya kalau kamu melanggar. Hal ini merupakan perkara yang menuntut memastikan pengutusan para rasul dan pengangkatan manusia menjadi nabi, agar di hari kiamat kelak tidak ada manusia yang mengatakan sungguhnya kami, ya Tuhan kami tidak mengetahui cara patuh kepadamu, sehingga kami bisa mematuhimu, dan kami pun tidak mengetahui sisi kedurhakaan kepadamu, sehingga kami menjauhinya. Dan pada hari ini tidak ada kezaliman di sisimu, maka janganlah engkau menyiksa kami. Maka jika begitu, mereka akan mempunyai hujjah atau alasan dan argumentasi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah suatu kondisi yang menuntut adanya keharusan pengangkatan para rasul untuk mengutus untuk memutus berbagai kemungkinan hujjah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubashshirina wa mundhirina lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah Bapak Ibu sekalian bahasan kita